Sobat Klik Dokter, ketemu lagi sama aku Astrid Wulan dalam program Klik Dokter Yuk Sehat Yuk, di mana kita akan membahas semua hal yang berhubungan dengan kesehatan. Oke, ngomongin soal kesehatan sekaligus memperingati Hari Olahraga Nasional di musim COVID-19 seperti sekarang ini, tentunya Sobat Klik Dokter semua udah sering banget dengar kalau salah satu cara untuk meningkatin imun adalah dengan rajin berolahraga. Bisa sepeda, bisa yoga, bisa jogging, bisa angkat beban, atau mungkin sekedar peregangan di rumah. Nah, tapi ternyata olahraga itu kayak obat juga loh, Sobat Klik Dokter. Jadi ada dosis optimal yang bisa beda untuk tiap orang. Nah, kalau ada dosisnya, apakah berarti olahraga ini juga bisa menyebabkan overdosis kalau misalnya kebanyakan? Daripada kita nebak nggak jelas, ketakutan sendiri, bingung-bingung, hari ini aku udah mengundang seorang dokter yang pastinya lebih paham dari aku tentang olahraga, dan bahkan menjadi salah satu dokter yang diajak untuk mendampingi delegasi Indonesia dalam ajang Tokyo Olympic 2020 kemarin. Langsung saja kita sambut Dr. Andika Raspati, spesialis kedokteran olahraga. Halo Dr. Astrid, halo semuanya, selamat pagi. Halo dokter, gimana kabarnya balik dari Tokyo, sehat dok? Alhamdulillah Dr. Astrid sehat dan harus sehat terus. Harus sehat semangat terus. Harus semangat terus. Oke. Nah, untuk Sobat Klik Dokter, nanti mungkin yang menonton tayangan ini bisa tanya aja kalau di kolom komentar mau ikut curhat. Gimana sih olahraga selama ini, selama pandemi. Cerita-ceritanya nanti kita mungkin akan bahas-bahas juga sedikit gitu. Nah, Dok, langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol karena ini topik yang menarik gitu ya. Karena sekarang kayaknya kalau lihat di Instastory gitu selama pandemi isinya orang sepedaan semua, orang jogging semua. Nah, pertanyaan dari awal nih dok, sebenarnya gimana sih dok kedudukan olahraga dalam kesehatan atau kedokteran gitu? Apakah hanya memang sebagai pencegahan supaya kita nggak jatuh sakit, meningkatkan sistem imun, atau sebenarnya juga bisa menjadi salah satu bentuk terapi dok? Oke, terima kasih Dr. Astrid. Jadi kalau bicara kedudukan ya tadi ya, kedudukan olahraga itu kedudukannya sekarang 2-0 dong. Oh bukan, itu sepak bola beda. Jadi kalau bicara peran mungkin ya, peran dari olahraga sendiri itu sebenarnya kita bisa semua aspek bisa kita bantu dengan olahraga dong. Dari segi preventif, promotif, kuratif sampai rehabilitatif itu kita bisa pakai untuk empat itu. Kenapa? Karena olahraga itu sendiri kan memang dia bisa menjadi pencegah loh. Itu kita nggak ngomongin COVID doang nih, pencegah berbagai penyakit gitu kan. Dari penyakit-penyakit tidak menular kan, kayak diabetes lah, hipertensi lah, penyakit jantung dan teman-temannya itu, sampai juga benar mencegah COVID juga, karena apa? Olahraga ditemukan bisa meningkatkan imunitas, which is merupakan senjata utama untuk mencegah COVID, selain prokes ya. Tapi juga ini bisa menjadi sebuah terapi sebenarnya. Kenapa? Banyak banget orang-orang yang sebenarnya bisa membantu penyakitnya gitu ya, kalau dia melakukan olahraga atau latihan fisik secara rutin dengan dosisnya. Tadi setuju banget tuh, aku setuju banget Dr. Astrid bilang bahwa olahraga itu ada dosisnya. Artinya memang harus disesuaikan setiap orang, termasuk orang yang tadi mungkin dia punya diabetes, mungkin dia punya penyakit jantung, mungkin dia punya hipertensi, obesitas dan segala macam. Gimana nih olahraga yang tepat untuk membuat orang-orang yang diabetes bisa lebih rendah gulanya, bisa lebih terkontrol gula darahnya? Apakah kita suruh olahraganya bulat gitu, atau misalnya parkour gitu, atau judo gitu kan? Itu kan agak susah ya. Nah, tapi kalau kita buat yang lebih sesuai dengan kondisi mereka, tentunya kalau mereka kerjakan secara rutin, bisa banget dok membantu mengontrol kondisi gula darahnya. Itu juga yang lain juga sama, hipertensi, teman-teman segala macam juga bisa terbantu. Oke, berarti benar ya dok, olahraga itu ternyata memang ada dosisnya. Nah, sekarang aku mau tanya nih, dosis ini apakah berbeda saat olahraga itu berperan sebagai metode pencegahan dengan saat dia menjadi sebuah bentuk terapi, dok? Pastinya beda, dok. Contohnya gini, kalau kita bicara pencegahan, artinya kan kita asumsikan orang yang berolahraga itu dalam kondisi sehat, ya, dok. Berarti kan nggak punya penyakit nih, dalam kondisi masih cukup bugar, kondisi sehatnya cukup baik. Artinya kita bisa menerapkan dosis yang bisa dibilang cukup general lah. Seperti kalau misalnya kita lihat dari panduannya ACSM atau American College of Sports Medicine, itu dia menunjukkan bahwa orang-orang nih yang berolahraga selama 150 menit dalam seminggu, itu badannya lebih bugar dan sehat. That's why makanya akhirnya kita sering melakukan rekomendasi, berikan saran begitu pada pasien-pasien kita untuk tadi melakukan olahraga selama 150 menit dalam 1 minggu. Tapi jangan dibayar cash dok ya, ini dicicil.
Jadi dibuat dalam 3 atau 5 kali seminggu. Itu kita bisa pakai sebagai sebuah rekomendasi yang umum. Artinya mau orang Amerika, orang Indonesia gitu kan, mau orang Indonesia atau orang Bekasi misalnya, pasti sama ya, Bekasi Indonesia juga ya. Sorry warga Bekasi. Orang Namek gimana dok? Orang Namek. Namek jauh banget itu ya, itu tata suryanya beda itu. Nah itu kalau kita mau kasih rekomendasi bisa pakai itu. Tapi kalau sudah bicara ada penyakit khusus gitu ya, ada penyakit khusus yang bisa dibilang membatasi ya, kayak misalnya orang-orang dengan hipertensi, orang-orang dengan riwayat serangan jantung, itu kan pasti bisa dikatakan nggak bisa disamakan dengan orang sehat. Ya. Nah, that's why makanya kita perlu tuh untuk orang-orang seperti itu kita asesmen dulu. Kita lihat nih untuk orang hipertensi gimana sih tekanan darahnya gitu kan, yang punya serangan jantung, punya riwayat serangan jantung, sejauh apa jantungnya kuat untuk memompa gitu, sejauh mana jantungnya itu kuat untuk bisa diberikan beban latihan maksudnya. Nah, itu kan akan tidak sama dok dengan mereka yang nggak ada penyakit apa-apa. Jadi pasti dibedakan. Oke, nah dokter Dika kan tadi sempat sebutin 150 menit dalam seminggu. Ya. Berarti apakah ada memang satu dosis olahraga yang bisa berlaku untuk semua orang dok? Misalnya tadi 30 menit, 5-7 hari seminggu misalnya. Atau sebenarnya setiap orang itu sebaiknya diukur dulu, lalu tailored gitu dosis olahraga untuk tiap individu atau seperti apa sih dok? Oke, jadi gini dok, kalau tadi kan kita bicaranya adalah 150 menit dalam seminggu, dan yang tadi belum sempat saya sebutkan adalah dengan intensitas yang sedang. Tapi juga sebenarnya ada pilihan kedua, yaitu 75 menit dalam seminggu kalau dia mau melakukan yang agak-agak lebih tinggi intensitasnya. Nah ini kan sebenarnya merupakan sebuah pilihan dan kita juga mesti pinter-pinter milihnya gitu. Karena ada orang yang nggak punya waktu, dok, 150 menit itu kayaknya kebanyakan dok. Saya ini orangnya super sibuk ya kan, banyak orang-orang yang sibuk atau sok sibuk ya juga banyak itu. Nah, tapi juga tidak semua orang kalau misalnya bilang, oke dok, kalau gitu aku mau ngambil yang lebih efisien, lebih hemat waktu, aku ambil yang high intensity, aku mau olahraga yang sifatnya agak berat supaya dapat kortingan waktu. Tadi kan jadi bisa cuma setengahnya tuh ya, 75 menit ibaratnya diskon 50% lah kalau di toko-toko. Tapi tadi tidak semua orang juga siap untuk melakukan latihan yang sifatnya high intensity. Ya. Jadi kita mesti lihat juga, ini orang nih kebugarannya seperti apa. Apakah memang dia layak atau tidak untuk melakukan latihan yang sifatnya lebih high intensity supaya dapat kortingan waktu tadi, kortingan durasi gitu kan. Ya. Tentunya tadi tetap juga akan ada penyesuaian. Belum bicara jenis olahraganya. Banyak orang yang misalnya oke, saya mau ngambil yang angka sedang aja tadi deh, intensitasnya 150 menit gitu kan. 150 menit, saya mau olahraga. Tapi ngapain? Nah, ngapain ini kan juga mesti disesuaikan sama orangnya. Gitu. Kalau misalnya orangnya, misalnya kita, kan mohon maaf nih ya, buat teman-teman sejawat juga mungkin banyak yang pengalamanku, aku juga pernah gitu ya di puskesmas, kalau ada orang datang gitu kan dengan diabetes, dengan penyakit macam-macam, atau sekedar mau sehat, dok, aku olahraganya apa? Seringnya, Bapak jalan pagi. Nah, seringnya gitu kan, seringnya. Ini seringnya gini nih kalau aku perhatikan. Dan jalan pagi itu merupakan memang olahraga yang aman, low impact, kemudian juga murah, nggak perlu banyak alat gitu ya, nggak perlu alat khusus, nggak perlu membership gym dan teman-temannya. Tapi tidak semua orang juga suka untuk jalan pagi. Benar. Tidak semua orang juga nyaman untuk jalan pagi. Misalnya apa? Orang yang memang misalnya dia punya masalah di telapak kakinya. Misalnya dia kalau dipakai jalan sakit. Atau orang yang mungkin nggak suka aja jalan pagi, bosan menurut dia gitu. Dia jalan pagi itu nggak happy gitu. Atau orang-orang yang mungkin takut keluar rumah karena lagi pandemi misalnya. Ya kan, kemudian di rumahnya mungkin kalau rumahnya seluas rumahnya Siskakol gitu, yang memang misalnya dari ruang tamu ke ruang kamar mandinya mesti naik ojek misalnya gitu kan. Udah 30 menit sendiri gitu ya dok ya. Itu mungkin enak gitu, tinggal bolak-balik ruang tamu sama ruang kamar mandinya didapat gitu. Tapi kalau rumahnya sempit atau orang yang ngekos misalnya gitu kan, yang emang nggak punya ruangan cukup, mesti gimana? Nah, di situ akan ada penyesuaian gitu. Apa kita suruh skipping? Kalau skipping lututnya sakit gimana? Nah, itulah yang memang kita mesti tetap ada yang namanya individualisasi di luar dari rekomendasi umum yang sudah ditetapkan tadi. Gitu, dok. Oke, nah dok, tadi kan dokter udah ngomongin nih ada olahraga jalan pagi, skipping, catur gitu ya dok ya, olahraga macam-macam. Nah, berarti kan memang ada berbagai jenis olahraga dan tentunya dengan berbagai jenis intensitas juga yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya ada jenis olahraga apa aja sih dok? Kayak misalnya yang sering kita tahu kan olahraga permainan, olahraga aerobik, anaerob gitu. Apa aja sih jenis olahraga dan
apa sih yang membedakan tiap jenis olahraga itu secara signifikan? Misalnya apakah intensitasnya atau misalnya dia high impact, low impact gitu. Apa aja sih dok pembedanya? Oke, jadi gini dok, kalau kita bicara klasifikasi atau kategorisasi olahraga itu memang banyak dok ya. Nah, kita mau bagi berdasarkan apa nih? Tapi kalau aku paling senang membagi berdasarkan apa yang mau dilatih. Karena olahraga itu kan sifatnya spesifik, targeted. Jadi kita mau ngelatih otot kah, ngelatih kardio kah, atau ngelatih apa nih? Jadi biasanya kita nggak bagi jadi 3. Kalau aku pribadi untuk kesehatan ya, kita belum bicara prestasi, belum bicara untuk atlet. Kita bicaranya untuk general dulu. Itu ada 3. Yang pertama adalah olahraga kardio, dok. Kardio itu olahraga yang sifatnya memang melatih jantung dan paru-paru, ya. Karena memang dia ditujukannya adalah bagaimana caranya olahraga ini bisa meningkatkan denyut nadi pelakunya, sehingga jantung akan terlatih, jantung akan terbentuk begitu supaya bisa memompa dengan kuat dan efektif. Begitu pula dengan paru-paru, pasti kan sebanding gitu ya, kerjanya sejalan. Nah, orang kalau bicara kardio itu sering kali mikirnya itu langsung, wah berarti gue mesti yang bombios gitu ya, yang lompat-lompat sana sini, jungkir balik kiri kanan gitu kan. Wah pokoknya yang ngos-ngosan banget. Ya enggak juga gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya orang-orang yang jalan pagi gitu misalnya, ambil yang slow deh, atau goes-goes centil dok, naik sepeda yang santai. Goes-goes centil. Goes-goes centil ya, GGC. Nah itu kardio juga. Kenapa? Karena saat mereka melakukan itu semua, nadi mereka meningkat dan dipertahankan meningkat dalam waktu yang memang mereka inginkan. Jadi soal intensitasnya bisa diatur, mau high intensity cardio, mau moderate intensity cardio, atau even low intensity cardio. Jadi nggak harus yang capek banget gitu ya kardio, kayak senam kardio kan kayaknya kan yang tinggi banget gitu, impactful banget gitu kan. Nah, kalau kita bicara kebugaran, orang itu diharapkan kan nggak cuma bugar jantung dan parunya doang loh. Percuma gitu, dia gampang dia jantungnya kuat, paru-parunya bagus, nggak gampang ngos-ngosan, tapi ototnya lemah. Kalau mau ganti galon ke dispenser mesti berdua, bertiga gitu karena nggak kuat. Gotong royong warga istilahnya. Cuma ganti galon doang nih. Atau ke pasar gitu kan, mau bawa belanjaan aja nggak kuat gitu. Dikit-dikit ototnya ketarik segala macam sehingga nggak bugar jadinya. Makanya kenapa ada yang kedua dok, yaitu olahraga yang sifatnya melatih otot. Kita sebutnya latihan resistance atau latihan strengthening atau latihan beban lah gampangnya orang ngomong. Nah ini latihan-latihan memang sifatnya lebih mentargetkan kepada bagaimana agar otot ditantang untuk berkontraksi, agar otot itu ditantang untuk bekerja supaya dia menjadi lebih strong ototnya. Nah ini juga sebenarnya perlu dok untuk dikerjakan. Karena tadi kita pengen bugar yang paripurna. Ada lagi yang ketiga dok. Yang ketiga itu adalah latihan yang memang sifatnya itu melatih kelenturan. Karena kita juga nggak mau dong ototnya kuat, jantung parunya daya tahannya bagus, tapi salah gerak dikit, kalau bahasa orang Spanyol kecetit, kecetit dong. Ya pokoknya ketarik gitu ototnya, encok kalau orang bilang. Nah itu, jadi jangan sampai juga seperti itu. Kita pengen orang itu badannya lentur, selain ototnya kuat dan jantung parunya sehat dan bugar. Jadi kita bisa ngebagi menjadi itu. Kalau orang flexibility kita bisa bicara tadi yoga ya, banyak orang-orang kan yoga gitu kan, kemudian stretching juga termasuk gitu. Kita banyakkan duduk nih, sekarang eranya Zoom kan, semuanya serba Zoom gitu kan, serba online. Kita bikin setiap kita lama duduk, kita bangun, kita stretching, itu juga olahraga sebenarnya untuk meredakan ketegangan otot gitu kan. Nah kalau strengthening tadi yang orang taunya ke gym gitu ya dok ya, pakai alat. Padahal kan nggak harus juga gitu. Juga orang-orang bisa melakukan latihan otot tanpa harus ke gym, tapi di rumah gitu. Pakai alat-alat yang sederhana, misalnya contoh botol air mineral, tapi diisi pasir misalnya. Atau kalau ibu-ibu rumah tangga mungkin mau ngangkat-ngangkat anaknya juga bisa. Banyak loh dok sekarang gendong anak gitu kan sambil squat gitu kan. Tapi biasanya anaknya masih balita gitu ya. Kalau anaknya udah kuliah agak susah. Nah, tapi itu bisa intinya. Kita bisa pakai apa yang kita punya, bahkan tanpa alat pun bisa. Sit up, push up, itu kan nggak pakai alat juga bisa. Jadi kalau kita mau mengkategorikan tuh kita makanya itu. Nah tadi ada yang menarik dokter bilang kalau olahraga permainan gimana? Badminton, voli, futsal gitu kan. Kalau kita bicara bahasa Indonesia dok ya, memang
yang namanya olahraga itu spektrumnya luas banget. Dari yang tadi kita ngomongin jogging, zumba, yoga, gym gitu, itu olahraga kan bahasa Indonesianya. Ya. Tapi kalau kita bicara yang sifatnya permainan seperti badminton, catur, bahkan sekarang ada e-sport ya kan, Benar. futsal, gitu, volley, itu juga olahraga. Padahal secara bahasa Inggris itu beda. Ada yang namanya exercise, ada yang namanya sports. Dan di saat kita melakukan yang tadi aku sebutin 3 tadi, itu maksudnya adalah exercise. Gitu. Latihan ya dok ya sebenarnya ya. Latihan fisik, sebetulnya latihan fisik. Latihan fisik. Jadi memang yang fokusnya adalah bagaimana membangun kebugaran sendiri, nggak mikirin orang lain. Sementara yang sifatnya sport itu kita mikirin orang. Ini orang mau gerak kemana nih? Oke, ini orang lari kemari, gue kejar. Iya kan gitu kan, namanya permainan ya kan. Kalau diadu, yang mana dok yang lebih diutamain supaya badan bugar dan sehat? Exercise jawabannya. Kenapa? Karena tadi exercise berfokus sama diri kita. Kita benar-benar mikir, oke, gue pengen sehat, gue pengen bugar, gimana caranya? Sehingga kalau kita bicara sports itu lebih ke arah permainan, kompetisi, ya kan? Akhirnya kita kebawa orang seringnya, kebawa permainan, kebawa atmosfer pertandingannya. Dan memang kalau mau diadu, yang lebih bermanfaat untuk kesehatan adalah yang exercise, supaya kita bisa lebih pas dosis. Gitu dok. Oke, nah menarik nih dok. Tadi kan dokter jelasin bahwa kita mungkin fokus di exercise gitu ya dok jadinya ya. Kalau untuk di exercise kan jenisnya ada banyak. Sedangkan tadi kalau dokter sempat cerita juga bahwa ada, kita pakai anjuran umum misalnya 150 menit selama 1 minggu gitu. Nah, bagaimana membagi 150 menit ini ke dalam berbagai jenis olahraga tadi dok? Misalnya, apakah kalau misalnya kardio tuh 20 menit, tapi kalau misalnya weight training 10 menit, atau terbalik misalnya, atau sebenarnya kardio aja terus juga nggak apa-apa, atau weight training aja terus juga nggak apa-apa, tuh gimana dok? Ya. Jadi gini dok, kalau kita bicara bagaimana sih mengkombinasikan tadi paket sehat tadi ya, kita kan udah paket sehat. Nah, kalau kita mau mengkombinasikan memang angka 150 itu sebenarnya kita paling enak makainya dengan patokan kardio. Kenapa? Karena kalau kita bicara strengthening, kita bicara flexibility, itu durasi waktu ya menitnya itu nggak baku. Maksudnya nggak baku gimana? Olahraga strengthening dok, yang memperkuat otot, itu cara menghitungnya itu lebih ke arah berapa kali gerakan, berapa set. Contohnya misalnya ini, kita mau ngangkat barbel, ya kan? Angkat barbel itu berapa kali? Misalnya 12 kali selama 3 set atau 4 set, gitu. Nah sehingga waktunya yang nggak tentu gitu. Ada orang yang gitu kan. Ada yang pelan. Nah, abis beres update story dulu. 1 set dan cek gitu kan. Biasanya kan gitu kan. Ada baru ambil set kedua. Jadi nggak ada patokan bakunya. Makanya kenapa seringnya itu kita menggunakan patokan dari kardio dok. Jadi disarankan orang melakukan latihan kardio yang kalau dijumlah dalam seminggu mencapai 150 menit. Tapi tadi kan kita pengen jangan cuma jantung paru doang yang sehat, tapi juga pengen ototnya kuat juga. Makanya kenapa di luar itu ditambahkan strengthening. Berapa kali sih strengthening ini? Nggak perlu banyak-banyak dok, maksudnya nggak wajib sering-sering. Yang namanya penguatan otot itu dikerjakan 2-3 kali seminggu udah top, udah bagus. 2-3 kali seminggu. Dan ini kan bisa dilakukan baik di luar, contoh misalnya gini, kita mau pakai misalnya 4 kali seminggu deh, gitu. 4 kali seminggu kardionya. Jadi kalau dihitung-hitung kan 150 menit dibagi 4 kali seminggu, kita bisa cukup 40 menit udah bagus, udah dapat kan? Bahkan udah melewati target, nggak apa-apa. Nah, mungkin kalau 4 kali kardio, 2 kalinya tuh yang dipakai buat strengthening gitu kan. 1 hari libur nggak apa-apa deh gitu misalnya. Mau begitu boleh. Atau misalnya mau dibikin dalam 1 sesi ada kardio, misalnya ada juga strengthening-nya juga. Misalnya orang kayak gitu sering kali dia mulai dengan strengthening duluan di awal karena nggak terlalu capek kan, lanjut kardionya. Itu juga bisa boleh. Tergantung kondisi badan orang juga. Nah, that's why makanya tadi yang dibilang walaupun udah ada rekomendasi umum tetap ada ruang untuk kita lihat by individu gitu, melihat kemampuan orangnya juga. Jadi bisa dong seperti itu. Nanti stretching-nya juga sama. Stretching-nya juga bisa dikerjakan bahkan mungkin sebagai awal dari latihan, stretching dulu gitu kan. Latihan mobilitas gitu, nanti beresnya lanjut stretching ulang juga nggak apa-apa karena kan nggak capek, stretching kan enak. Jadi gitu dok, kalau kita angka 150 kita bisa
pakai core-nya adalah kardio dulu supaya lebih gampang hitungnya, tapi dilengkapi juga dengan penguatan dan pelenturan, gitu dong. Oke, nah ini soalnya penting nih dok, karena kan kalau orang tidak terinformasi dengan benar mengenai jenis olahraga dan tadi dosis masing-masing gitu ya, kadang ada yang harus olahraga 30 menit sehari, push up aja 30 menit tiap hari. Nah, gitu. Pokoknya udah olahraga nih 30 menit. Aku push up kok tiap hari, udah olahraga tiap hari gitu. Nah, ternyata memang beda antara bobotnya si kardio dengan weight training dan stretching tadi ya, Dok ya. Betul, Dok. Karena kalau mau dipikir-pikir orang push up 30 menit itu berapa ratus kali, berarti lama banget gitu kan. Jadi memang tadi kalau aku pribadi aku bikin begitu. Kita base-nya kardio. Ibaratnya kalau bikin pizza nih, pizza itu berarti base-nya itu kardio. Ntar toppingnya kita kasih supaya enak, kita kasih strengthening sama flexibility. Ini lapar dah ngebayangin pizzanya. Oke, nah dok, sebelum kita masuk ke kombrek nih dok, aku mau tanya satu lagi. Tadi kan kita udah ngomongin dosis untuk tiap jenis olahraga gitu ya, mana yang bisa kita utamakan, mana yang sebagai topping, mana yang sprinkle on top gitu ya dok. Nah tapi kalau untuk tiap individu nih dok, sebenarnya kalau kita mau bikin tailored dosage olahraga untuk tiap individu, informasi apa aja sih yang kita perlukan dari individu tersebut? Misalnya apakah kita harus tahu baseline heart rate-nya berapa, atau misalnya informasinya apa aja sih dok? Jadi memang dok, kalau kita bicara idealnya, kita memang perlu lihat dulu tadi, kita mau bikin tailor made kan. Artinya kita perlu lihat dulu orang ini satu dari segi sebenarnya kalau kita dapat pasien dok, nggak cuma ngomongin kesehatannya doang, tapi juga lihat dari minatnya dulu. Ini orang minat nggak untuk ganti gaya hidup gitu? Ini orang ada kesediaan berubah nggak? Kemudian untuk kesediaan berubahnya itu kira-kira dia punya hambatan apa? Tadi ada orang yang habis di waktunya untuk bekerja, ada orang yang punya keterbatasan dengan rumahnya, ada orang yang punya keterbatasan dengan mungkin sikapnya sendiri yang malas-malasan misalnya gitu. Kita mesti lacak dulu itu satu. Kita mesti assess dari kita sebutnya stage of change dong. Itu juga ada ya teorinya, stage of change, di mana kita pengen tahu sesiap apa orang ini untuk berubah, untuk melakukan program latihan fisik. Nah yang kedua, kita cek kesehatannya dong pasti. Itu udah pasti. Kesehatan ini kita memang pastikan dulu nih dari segi tadi jantungnya sehat apa enggak. Kemudian apakah dia punya masalah di paru-parunya, apakah dia punya masalah di sistem syarafnya, apakah dia juga punya masalah di muskuloskeletalnya, ototnya, sendinya, ada masalah apa enggak tuh? Ya memang mungkin bisa membatasi dia untuk berolahraga. Nah kemudian dari situ kita juga lihat penyakit lain, punya asma apa enggak, punya epilepsi apa enggak, punya tadi diabetes, hipertensi segala macam yang memang kita mesti tahu gitu kan. Nah dari situ juga kita bisa melihat olahraga apa yang aman dan ditambah dengan informasi berikutnya tingkat kebugarannya dok. Karena tidak semua orang yang mau tadi dia punya kemauan untuk berubah, dia punya sarana dan punya kesempatan untuk berubah tadi untuk olahraga aktif, dia sehat, dia nggak punya penyakit aneh-aneh, dia nggak punya penyakit bawaan dan segalanya, tapi dia nggak bugar, simply karena dia nggak pernah olahraga gitu, simply karena mungkin dia masih selama ini menghabiskan waktu lebih banyak di sofa, nonton TV, nonton YouTube. Akhirnya apa? Nggak bisa kita langsung bapak lari ya, nggak bisa. Karena meskipun dia sehat, meskipun dia nggak punya penyakit, tapi nggak kuat jantungnya gitu untuk lari. Makanya kita juga mesti assess. Tadi dokter bilang heart rate dasar, basic basal heart rate. Itu kita pakai untuk sebenarnya lebih ke arah selain dari kesehatan juga untuk melihat ritmenya segala macam, tapi juga sebugar apa dia. Karena orang kalau misalnya terlatih gitu ya, orang yang bugar bisa rendah dia punya basal heart rate. Baliknya orang-orang yang tidak terlatih gitu kan, yang nggak bugar badannya, mungkin baru jalan dikit ke warung, nadinya udah 100 kan, atau mungkin lebih gitu. Sehingga itu juga kita pakai data-data itu untuk menentukan, kalau ini Bapak cocoknya olahraganya A dengan intensitasnya B dengan durasinya C selama sekian kali. Gitu. Nah sebelum kita lanjut masih banyak pertanyaannya. Kita tadi baru ngomongin yang normal ya dok ya, belum ngomongin yang tidak normal nih. Kita masuk ke kombrek dulu biar dokter Dika juga bisa pesen pizza. Tadi lapar katanya. Silakan. Zaman sekarang dapetin info kesehatan serba gampang. Tinggal klik, apa aja bisa kamu dapatkan. Tapi kebanyakan informasi malah bikin kita bimbang.
Makanya, hati-hati dengan informasi yang belum pasti kebenarannya. Nah, kalau informasi kesehatan di Klik Dokter, gimana ya? Di Klik Dokter, para dokter selain sebagai narasumber juga turut menulis artikel. Konten-konten kesehatan selalu diverifikasi apakah secara medis sudah sesuai. Mau konsultasi langsung dengan dokter juga bisa, tinggal pilih dokter umum atau dokter spesialis. Nikmati juga fitur kesehatan lainnya yang memudahkan kamu hidup sehat. Klik Dokter, dari dokter untuk Indonesia. Baik, masih bersama saya Astrid Wulan dengan Dr. Andika Raswati, spesialis kedokteran olahraga. Kita mau lanjutin ngobrol tentang olahraga dan seputar dosis-dosisnya gitu ya. Dok, tadi kita udah bahas dosis sesuai dengan jenis olahraga, dosis untuk tiap individu. Nah, kalau misalnya olahraga itu ada dosisnya, kalau obat kan ada yang namanya OD gitu ya dok, overdosis obat. Kalau di olahraga ada juga nggak sih dok overdosis olahraga berarti? Ada banget dok, ada banget. Karena memang yang namanya olahraga itu kan dia seperti obat ya. Ada yang disebut dengan exercise is medicine. Itu merupakan apa ya, jargon kita tuh untuk menegaskan bahwa bisa lu sembuh pakai olahraga gitu, atau bisa penyakit lu lebih reda dengan olahraga. Tapi benar banget, karena it's a medicine, maka ada dosisnya. Obat, kalau misalnya kita terlalu rendah, itu nggak berefek, ya kan dok? Sama juga olahraga gitu, terlalu jarang dikerjain, yang nggak ada efeknya. Tapi juga sama, obat kalau dia terlalu tinggi dosisnya, maka overdosis. Kalau pada olahraga, sebutannya overtraining. Itu juga ada sindromnya. That's why makanya sama tadi dibilang, orang tuh olahraga pun ada resepnya deh. Ada resepnya. Sama kayak misalnya dokter Asik gitu kan, ada pasien gitu kan, dokter kan pasti memberikan resep. Ya ibu nih obat penurun panasnya 3 kali sehari, kalau panas dia ibu diminum ya kan gitu kan. Pasti dikasih, nggak mungkin. Ini ibu ya obatnya silakan, mau dicemilin boleh, diminum sambil nonton TV juga silakan, nggak mungkin kan gitu kan. Ini bukan snack, bukan kudapan. Nah, sama olahraga pun gitu. Ada dosisnya tadi, frekuensi. Berapa frekuensinya? Intensity, berapa persen nadinya bahkan kita atur kadang-kadang. Untuk beberapa orang yang memang punya gangguan jantung, gangguan hipertensi dan segala macam lah, itu kita strict dengan denyut nadi. Misalnya, Bapak maksimal sekian persen ya Pak nadinya, jadi jangan sampai lebih. Kita awasin gitu dengan heart rate monitor. Kita lihat, Bapak kekencangan nih Pak, jalannya Pak lambatin segala macam. Terus juga time tadi, waktu dikasih Bapak. Untuk sesi ini tolong dibatasi 20 menit aja ya. Kita bikin 20 menit dulu, nanti kita akan progres bertahap dan segala macam. Jadi dosis ini sangat penting karena tadi kita nggak mau orang akhirnya menjadi berlebihan. Untuk orang-orang yang punya penyakit dok, yang namanya overtraining tadi itu, overdosis itu bisa bikin bahaya. Orang yang punya riwayat jantung, riwayat serangan jantung, kita kasih latihan yang terlalu barbar gitu, akhirnya bisa serangan lagi, ya bisa serangan ulang gitu. Yang repot karena nggak bisa nyerang balik kan, jadi akhirnya yang nggak enak lagi. Makanya kenapa kita mesti bikin yang pas. Orang yang diabetes, orang punya kencing manis gitu kan, punya diabetes, kita kasih latihan terlalu heavy, dia juga bisa hipoglikemi. Apalagi kalau misalnya dia udah pakai insulin misalnya, atau obat-obatan yang sifatnya dia punya efek hipoglikemik gitu kan, itu bisa hipoglikemia. Banyak orang-orang lagi olahraga karena terlalu heavy, keringat dingin gitu. Ini bukan ketemu calon mertua, bukan, tapi lebih ke arah karena gulanya drop darahnya. Nah, itulah yang membuat ada banget dok overdosis. Bahkan pada orang yang tidak punya penyakit sekalipun, yang namanya overtraining itu bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Contoh, pada perempuan sehat nih, nggak punya masalah apa, tapi kalau overtraining, mensnya bisa nggak beraturan, bisa berhenti mensnya, bisa jadi nggak produktif gitu. Bahkan ada beberapa kondisi lain ya, namanya kita sebut dengan female athlete riot, yang efeknya kalau di overtraining nggak cuma mensnya doang yang nggak beraturan, tapi juga tulangnya keropos. Jadi sampai mengalami osteoporosis. Untuk yang laki-laki juga jangan dikata santai gitu, kan saya nggak mens gitu juga.
Ada yang namanya overtraining syndrome secara umum. Kalau kita bicara efek olahraga dok yang kita harapkan, itu kan pengen tubuh jadi enak. Ya. Kita pengen badan lebih enteng, kita pengen lebih bertenaga, berenergi, sampai kita ngomongin mood jadi lebih enak. Ya kan orang kalau olahraganya rajin kan lebih ceria, lebih happy gitu kan. Kita juga pengen orang itu olahraga supaya imunnya bagus, daya tahannya jadi kece, nggak gampang sakit, nggak gampang flu, nggak gampang batuk pilek. Tapi kalau orang sudah mengalami yang namanya overtraining, itu yang terjadi adalah 180 derajat kebalikannya. Maksudnya gimana dok? Orang bisa jadi malah jadi lemes bawaannya. Kayak lowbat aja kerjaannya, aduh kayak nggak ada tenaga, kenapa ya? Kayak nggak bersemangat menjalani hidup. Badan tuh bawaannya bukannya enteng malah berat. Dipakai juga sakit, dipakai gerak dikit ngilu, dipakai mood bukannya bagus, bawaannya jadi kesel ya dok ya? Iya, jadi kesel. Memang itu juga part dari patofisiologinya overtraining syndrome dok. Jadi dikatakan nggak cuma physically yang terlibat, tapi juga secara psikiatrik, secara psikologis maksudnya. Jadi baper dok. Jadi senggol bacok kalau orang bilang. Dan aku pernah ngalamin tuh, ada pasien gitu ya, klien lah. Dia latihannya agak terlalu ambisius gitu ya, karena pengen nanya teman-temannya. Dan dia cerita, dok, gue nggak tahu, gue pengen marah-marah aja bawaannya gitu. Gue pengen ngomel-ngomel aja, padahal nggak ada masalah gitu di kantor lagi aman-aman. Tapi kayaknya gue kok emosian deh. Nah itu bisa jadi bagian dari overtraining. Setelah kita lihat tadi ada riwayat gejala sakit-sakit juga badannya, tidur juga jadi nggak enak, makan jadi nggak nafsu, energi jadi kayak habis, nggak semangat olahraga gitu ya, kayak hilang semangatnya. Sampai tadi dok, imun juga bisa jadi turun, jadi gampang sakit. Orang kok sekarang jadi gampang greges ya dok, gue jadi gampang sakit, jadi gampang demam. Hati-hati, jangan-jangan itu overtraining syndrome. Jadi itu juga bisa menjadi tanda-tanda overdosis dari olahraga. Gitu. Oke, nah dok, berarti kalau misalnya kita ngomongin apa ya, jadinya jatuhnya cedera karena olahraga gitu, apakah beda dok cedera memang akibat olahraga gitu dengan dampak akibat overtraining seperti yang tadi dokter Dika sempat jelaskan? Gini. Kalau kita bicara cedera dok, itu overtraining bisa menjadi penyebabnya. Jadi bukan sesuatu yang dibedain. Artinya gini, orang overtraining maka dia akan lebih prone untuk injury. Dia akan lebih rentan kena cedera. Tapi mungkin ada lagi dok, sebutannya adalah DOMS yang sering kali kita bedain. DOMS ini adalah sebuah kondisi di mana kalau orang Inggris nyebutnya jarem. Jadi pegel-pegel. Orang habis nge-gym, begitu di dalam gymnya tuh, di depan besi-besi itu perkasa. Ngangkat besi sampai berpuluh-puluh kilo. Besoknya ngangkat gayung. Besoknya pengkor dong. Iya, ngangkat centong mandinya nggak kuat gitu. Tahu kan centong mandi yang bentuknya love gitu kadang-kadang. Nah itu kenapa? Karena dia mengalami DOMS. DOMS ini seringkali terjadi akibat orang-orang melakukan latihan yang dia nggak biasa. Yang nggak pernah nge-gym, langsung nge-gym gitu kan, pengen kelihatan perkasa di depan cowok-cowok lain gitu kan, di depan orang-orang lain gitu kan, akhirnya menjadi maksain gitu, akhirnya besoknya sakit-sakit gitu kan. Itu merupakan hal yang memang bisa dibilang sering terjadi, tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Kenapa? Karena dia akan hilang sendiri. Meskipun aku pengen menekankan bahwa tidak semua orang olahraga mesti DOMS ya. DOMS ini kependekan dari delayed onset of muscle soreness. Bahasa Indonesianya nyeri otot yang tertunda, delayed ya. Nah ini tadi sering terjadi pada orang-orang yang baru mulai atau melakukan olahraga baru begitu. Dan ini tadi nggak perlu diperhatikan, nggak perlu dikhawatirkan karena hilang sendiri. Meskipun tadi orang juga bisa menjadi bugar dan mendapatkan manfaat latihan fisik tanpa harus mengalami DOMS kayak tadi. Itu tetap bisa, ya. Tapi tadi kalau misalnya emang apes kena gitu, pegel-pegel, ya udah dalam waktu 2 sampai 3 hari biasanya. Mentok-mentok banget itu seminggu, mentok-mentok tuh kalau udah parah banget, itu dia hilang. Hilang dengan sendirinya. Gitu. Tapi juga kita mesti bedain dengan cedera akibat sobekan otot misalnya. Atau otot yang ketarik karena salah gerakan, salah teknik, atau beban yang terlalu berat sehingga ada sobekan-sobekan otot gitu kan. Atau ligamen misalnya, terkilir. Nah itu kan juga merupakan hal yang nggak bisa disepelein. Bahkan mungkin dia nggak akan hilang dengan sendirinya seperti DOMS tadi. Dia mesti diterapi, mesti diobatin, mesti dengan fisioterapi dan sebagainya.
Nah, itu beda. Di mana bedanya? Yang pertama, tadi, DOMS ini kan singkatannya adalah, ya panjangannya adalah delayed onset. Ini juga penting nih untuk kita lihat dari klinis. Kalau dia sakitnya itu delay, contoh, latihannya pagi, tapi kok sakitnya malamnya, atau latihannya sore, sakitnya besok paginya tadi tuh nggak bisa mandi, nggak bisa ganti baju karena tangan sakit segala macam. Kan delay tuh. Nah, itu kita sebut dengan DOMS. Tadi biasanya dia kita latihan-latihan ringan dulu, kadang kita bisa bantu dengan massage, dengan pemberian kompres es, sometimes kita mungkin perlu obat juga kalau memang udah ganggu banget silahkan. Itu ntar hilang sendiri, udah sembuh lagi gitu, biasa lagi, normal. Ya. Tapi kalau bicara cedera, dia biasanya cenderung tadinya agak singkat dalam artian, atau bahkan saat melakukan latihannya, misalnya, dok, aku lagi nge-gym, lagi bench press, atau lagi ngangkat barbel lah, tiba-tiba ototku sakit, aduh, nah itu kan berarti kan right at the time gitu kan, saat ngelakuinnya. Kemungkinan itu karena memang entah salah angkat, atau misalnya tekniknya yang kurang baik, atau beban yang terlalu berat, sehingga ada sobekan otot. Jadi ini bukan DOMS, beda lagi. Ini mungkin agak lebih lama nih biasanya nih kalau kayak gini. Apalagi kalau memang sampai membuat orangnya harus berhenti karena sakitnya berat banget, mungkin sobekannya besar gitu kan. Sehingga itu mungkin butuh waktu jauh lebih lama dibanding yang cuma sekedar DOMS. Makanya kenapa kita mesti memperhatikan ini munculnya kapan ya ini sakit. Kemudian juga tadi by nature DOMS itu bakal hilang dengan sendirinya. Most of the time 2-3 hari clear gitu. Tapi kalau orang yang mengalami cedera tadi yang memang ada kerusakan struktur ototnya atau sendinya atau ligamennya, lebih lama biasanya. Lebih lama dan nggak hilang-hilang. Ada cedera itu kan ada 2 macam, dok. Ada yang sifatnya akut ya, ada yang sifatnya overuse. Ini mungkin untuk teman-teman ya semua yang lagi nonton sering banget menyalahartikan akut ya, dok. Orang tuh dengan sering gayanya tuh, ya nih gue punya sakit lambung udah akut banget gitu. Iya. Ini nggak ada artinya, mohon maaf gitu ya. Jadi cringe gitu ya, dok ya, dengernya ya, dok ya. Iya, agak cringe, bener banget. Kita nih kalau udah paham kayak oke, kelihatan apa sih ya, gitu. Tapi salah gitu loh. Karena akut itu kan artinya mendadak, tiba-tiba gitu kan. Artinya tadinya sehat walafiat, tiba-tiba sakit gitu. Ya. Kalau kita bicara injury atau cedera yang sifatnya akut, itu ya tadi datang ke gym dengan kece, ya kan, dengan keren gitu kan. Tiba-tiba begitu abis ngangkat bench press pengen yang lebih banyak atau pengen lebih berat, sakit nih, tadi pas ngangkat sakit, akhirnya keluar dari gym dengan tertatih-tatih gitu kan, dengan kesakitan gitu. Itu akut injury namanya. Itu kelihatan, pasti tahu orang, oh iya dok, ingat itu mah pas hari Jumat kemarin dok jam 7:12. Nah itu mungkin apa tuh, ketarik tuh salah gerak tuh, itu akut injury, gampang tahu kita. Tapi ada juga namanya overuse injury dok. Ya. Overuse injury ini dia sakitnya itu sama. Awalnya mungkin sekedar pas lagi bench press tadi ya agak-agak nggak enak, tapi masih bisa gue paksain. Oke lah. Oke, terus kemudian hilang mungkin, harusnya hilang. Besoknya dia latihan lagi, mungkin atau lusanya dia latihan lagi, latihan yang sama. Kok muncul lagi? Kok kayaknya lebih berasa kali ini. Terus hilang, tapi istilahnya. Besoknya lagi, kok makin sakit. Beresnya kok sakitnya masih berasa. Dipakai gerak buat dorong gerobak, dorong pintu misalnya, kok sakit juga, kok gak hilang-hilang sakitnya, lama-lama bisa stay terus. Nah itu namanya overuse dok, karena jadinya itu dia secara overtime. Jadi perlahan-lahan gitu ya dok ya, menumpuk seiring dengan waktu. Betul, menumpuk, bebannya nambah, kok nambah sakit, kok nambah nggak nyaman, nambah nggak enak, sampai akhirnya menjadi sebuah cedera yang cukup serius. Nah ini juga perlu diawasi sehingga listen to our body. Gitu. Kalau kita olahraga, kayaknya ada yang nggak beres nih, ya kalau bisa konsul, kita sesuaikan beban latihannya. Gitu dok. Oke, nah dok, ada titipan pertanyaan nih dok dari teman-teman sobat Klik Dokter juga. Belajar dari kasus silam gitu ya, beberapa seleb kan juga ada yang meninggal saat sedang olahraga, ada yang sedang futsal, ada yang sedang sepak bola. Kalau kita sih mungkin tahu gitu ya dok ya, itu kan karena cardiac arrest rata-rata gitu ya. Tapi sebenarnya apakah itu bentuk overdosis olahraga atau memang karena ada penyakit sebelumnya atau gimana dok? Karena mungkin banyak sobat Klik Dokter yang jadi takut kadang, oh nggak mau main futsal nanti meninggal kayak seleb yang ini gitu. Oke, good question dok. Jadi ini titipan pertanyaan yang sangat luar biasa. Tapi mohon maaf dok, ini saya nggak ada nomor titipan, nggak apa-apa ya? Saya nggak pakai nomor titipan, nggak apa-apa. Sendal kali ya. Nah ini kalau kita ngomongin dari kasus-kasus yang ada ya, mau itu
artis. Bahkan kalau kita lihat kemarin juga belum lama nih pemain bola profesional, Christian Eriksen, itu kan sampai kolaps di lapangan. Kurang sehat apa sih atlet gitu loh? Kurang termonitor apa sih gitu loh maksudnya kan? Tapi memang ini merupakan suatu awareness atau suatu peringatan lah ya buat kita bahwa yang namanya olahraga itu tadi bisa menjadi dua mata pedang kalau kita salah. Nah, apakah mereka-mereka yang mungkin meninggal ini itu terjadi serangan atau henti jantung atau cardiac arrest tadi akibat beban latihannya terlalu berat? Ini saya mesti bilang iya dan tidak. Kenapa? Karena gini, orang-orang yang pas lagi main tiba-tiba kena henti jantung, kena serangan jantung, itu biasanya memang dia sudah memiliki underlying disease. Jadi kalau kita lihat data statistik nih dok, kita lihat data, kenapa sih orang-orang banyak yang ini di luar negeri juga ya, nggak cuma di Indonesia doang. Begitu lagi olahraga, gubrak jatuh. Itu yang seringnya itu dua kondisinya. Yang pertama itu namanya hypertrophic cardiomyopathy. Jadi ada pembengkakan dinding jantung lah, pembengkakan dinding jantung sehingga membuat pompa jantungnya tidak efektif. Gitu, dari segi volumenya dan juga dari segi iramanya kadang-kadang terganggu. Kemudian juga ada yang keduanya adalah sumbatan koroner, ya karena memang gaya hidupnya kurang bagus, kemudian dia rokok juga sehingga pembuluh koronernya akhirnya menyempit dan menimbulkan sumbatan lah begitu sehingga terjadilah serangan jantung atau heart attack. Nah, dua kondisi ini itu bukan penyakit yang muncul akibat olahraga doang gitu, bukan karena di olahraga jadi muncul itu enggak. Kalau kita bicara serangan jantung tadi karena sumbatan koroner itu kan memang karena lifestyle, ya kan artinya dia memang mungkin tadi makannya nggak dijaga, sudah ada faktor risiko gitu ya dok ya? Betul, sudah ada faktor risiko. Begitu pula dengan tadi hypertrophic cardiomyopathy itu dikatakan juga ada faktor genetik. Artinya memang orang-orang yang mengalami hal-hal ini memang sudah punya underlying disease, udah ada penyakitnya gitu. Olahraga itu menjadi pencetus terjadinya serangan atau henti jantung. Disinilah ianya. Gitu. Jadi tidaknya itu adalah, tadi aku bilang iya dan tidak. Tidaknya itu adalah bukan murni karena olahraga yang berlebihan. Tidak, dia punya efek, dia punya penyakitnya memang gitu. Tapi biasanya orang-orang ini nggak sadar. Bisa nggak sadar, karena tadi beberapa penyakit ini kadang nggak bergejala, kayak hypertrophic cardiomyopathy, itu seringkali asimptomatik, nggak bergejala. Kalau serangan jantung atau koroner gitu ya, sumbatan koroner, itu banyak juga orang yang mungkin ada gejala tapi suka disepelein. Misalnya sakit, dia udah sering nih ngalamin nyeri dada, tapi mikirnya masuk angin gitu kan, sering banget orang yang angin duduk, sitting wind kalau bahasa Inggrisnya ya, sitting wind, angin. Tapi kenapa angin terus yang disalahin gitu, kasihan angin. Akhirnya suka dikerok doang gitu kan, ya kan mungkin dikerok bikin nyaman, akhirnya nggak bisa sembuh gitu kan. Padahal penumpukan penyumbatannya terus terjadi gitu kan, sampai akhirnya kejadian. Jadi kadang orang nggak tahu atau menyepelekan dan dia akhirnya berolahraga di luar dosisnya dia gitu loh. Mungkin kalau dia tahu nih, Bapak udah ada penyempitan nih gitu kan, yuk kita treadmill test dulu deh. Jadi tahu nih orang-orang yang udah ada penyempitan gitu kan, atau mungkin juga pasca tindakan gitu ya, pemasangan ring segala macam, kita kan harusnya lihat dulu, oke, Bapak ini namanya kan sebetulnya ischemic threshold ya. Mampunya nih jantungnya itu memompa sampai misalnya 120 kali per menit atau 130 kali per menit. Jangan dinaikin. Kalau dinaikin ini kan namanya overtraining juga jadi melebihi dosisnya dia gitu kan. Tapi karena dia nggak tahu, nggak pernah di treadmill test, ya udah bablas. Begitu pula dengan yang tadi hypertrophic cardiomyopathy. Kalau kita tahu, kita mungkin bisa bilang, oke, kamu jangan sampai segini bebannya ya, ditahan sampai nadi sekian atau ditahan sampai match sekian misalnya. Tapi karena dia nggak tahu, ya kita nggak pernah tes, nggak pernah akses, akhirnya bablas. Overtraining juga dalam tanda kutip. Training yang melebihi kapasitasnya dia. Jadi gitu dok, jawabannya adalah kita mesti tahu gitu untuk supaya nggak terjadi itu. Jangan lantas oke, berarti futsal adalah olahraga yang tidak sehat. Karena aku sering dengar gitu ada anggapan kalau sudah 40 tahun nggak boleh main futsal. Ya nggak juga sebenarnya gitu. Kita kan juga bisa ngelihat kebugaran dia sehebat apa, sekuat apa, jantung dia sesehat apa, kemudian paru-paru dia sebugar apa. Kalau emang dia kondisinya bagus, apalagi memang dia misalnya mantan atlet futsal gitu dan kondisi tubuhnya masih terjaga,
masa nggak boleh main futsal? Jadi semuanya mesti di-assess lagi case by case gitu dong. Oke, jadi kalau dari ceritanya Dokter Dika tadi justru penting banget untuk kita mengenali tubuh kita sendiri ya dok. Kalau misalnya ada gejala, punya faktor resiko, misalnya riwayat penyakit dari orang tua, riwayat penyakit kita sebelumnya, keluhan-keluhan tuh nggak boleh disepelekan, dan kalau misalnya memang kayaknya mengganggu bisa diperiksain sebelum kita mulai olahraga gitu ya dok ya. Betul banget. Oke, nah dok, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup karena tidak terasa sudah 1 jam kita mengobrol soal dosis olahraga. Nah dok, untuk Sobat Klik Dokter nih, mungkin kan baru pada tercerahkan, oh ternyata olahraga itu ada dosisnya, oh aku tidak boleh sembarangan olahraga, gitu kan. Ada nggak sih cara mudah untuk Sobat Klik Dokter gitu, misalnya lagi olahraga, terus bisa ngerasa-rasa atau menerawang-menerawang nih, kayaknya udah mau overdosis nih, aku nih untuk badanku, ada nggak sih tanda-tanda warning sign gitu yang bisa kita kenali gitu dok? Oke, dokter ngomong tanda-tanda, aku jadi mau nyanyi lagu dangdut, tapi nggak jadi tahan ya. Kalau kita bicara simptom atau gejala yang bisa kita rasain sebagai monitor kita, ya ini kita mungkin kalau bicara sama aku gitu latihannya mungkin bisa aku awasin nih pakai monitor heart rate, tapi kalau sendiri gitu kan itu gimana? Jadi kita bagi 2 dok, ada yang tadi acute effect sama chronic effect atau ya efek yang lebih berkepanjangan. Kalau untuk acute effect kita rasain saat berolahraga. Saat kita berolahraga, kita mesti ngerasain pertama, gampangnya adalah gue masih nyaman nafas nggak gitu. Itu apalagi kalau orang-orang yang memang punya kondisi-kondisi medis yang memang nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu tinggi intensitasnya, bisa dipantau dengan nafasnya. Kalau nafas gue udah ngos-ngosan banget, udah sampai nggak bisa ngomong, sampai ngomong aja tuh mesti kata demi kata dipenggal, itu mungkin sudah terlalu heavy intensitasnya. Kalau memang kita nggak mau ada di zona heavy, kita punya masalah medis, kita punya problem, punya risiko, bikin lebih ringan dulu. Jangan yang sampai ngos-ngosan banget. Ada lagi gejala selain ngos-ngosan juga seringkali nyeri dada nih yang kita juga takutin. Kalau pas lagi, dada gue sakit nih, nah itu hati-hati tuh, jangan-jangan memang jantungnya nggak kuat. Ya. Ada lagi rasa seperti blackout dok ya. Ini blackout bukan girl band Korea ya, bukan yang dulu-dulu gitu. Itu takutnya pompa jantungnya juga nggak efisien, nggak efektif, sehingga aliran darah otak ganggu, berkurang, sehingga muncul sensasi, kok kunang-kunang, bahkan kadang-kadang jadi gelap gitu ya. Itu bukan token PLN-nya habis dok, tapi mungkin tadi karena memang pompa jantungnya sudah kurang baik. Kemudian juga ada kalau dari segi yang lainnya mungkin kayak kehilangan keseimbangan, itu juga perlu diperhatikan. Atau yang mungkin paling sering terasa adalah sakit-sakit, nyeri-nyeri. Kok ankle gue sakit nih gitu, atau telapak gue atau lutut gue kok sakit. Mungkin bebannya terlalu tinggi, mungkin intensitasnya atau impact-nya, benturannya terlalu heavy, sehingga membuat lutut kita sakit, atau ankle kita juga nyeri, kaki kita sakit segala macam. Itu kita lakukan saat kita lagi olahraga. Kita rasa-rasa, dengerin sesak napasnya ada enggak, nyeri dada, kunang-kunang gelap tadi sakit, diawasin. Tapi juga ada yang namanya tadi dok, yang kroniknya. Tadi, kok gue setelah latihan gini kok mood gue nggak enak ya? Kok tidur gue jadi nggak nyenyak ya? Kok nadi gue belakangan jadi sering berdebar-debar nggak jelas ya? Kok gue jadi suka gampang greges ya? Gampang batuk pilek ya? Nah itu merupakan tadi yang sign dari overtraining yang kita juga mesti perhatiin. Atau yang perempuan, kok mens gue terlambat ya gitu ya? Atau kok jadi nggak beraturan mensnya gitu? Itu juga mungkin menjadi tanda. Artinya apa? Dengarkan tubuh kita, baik itu saat berolahraganya maupun juga setelahnya, sehingga berkepanjangan. Mungkin begitu, dok. Oke, terima kasih Dokter Dika. Kita udah ngobrol banyak banget soal olahraga. Sebelum aku benar-benar tutup, dari tadi ngomong mau ditutup nggak jadi-jadi nih kayaknya. Sebelum aku benar-benar tutup nih, Dokter Dika boleh dong kasih closing statement buat Sobat Klik Dokter semua yang nonton. Silakan Dokter Dika. Oke, baik. Terima kasih Sobat Dokter semuanya yang menyaksikan ya. Tadi kita sudah ngobrol asik dengan Dokter Astrid. Di sini bisa disimpulkan bahwa olahraga itu penting untuk kesehatan kita. Mau kita ngomonginnya untuk penyakit-penyakit tidak menular kayak penyakit jantung, diabetes, dan kawan-kawan, yang sampai ngomongin pencegahan COVID, olahraga merupakan senjata ampuh untuk mencegah itu semua. Tapi olahraga itu bagaikan 2 mata pedang. Dimana kalau kita pinter, maka dia ngerjainnya, kita bagus ngerjainnya, maka dia akan menjadi penyelamat kita. Tapi kalau kita sembrono, kita tidak berhati-hati dalam melakukan olahraga itu, maka dia bisa berbalik menyerang kita
dan rugikan kita. Untuk itu, kenali dirimu, dengarkan juga tubuhmu, sehingga kita bisa mendapatkan olahraga yang sesuai untuk kita. Gitu. Oke, keren sekali dari Dokter Dika. Terima kasih Dokter Dika. Sobat Klik Dokter, jangan lupa komen, curhat yang banyak. Kalau misalnya pertanyaannya banyak, siapa tahu kita bisa undang Dokter Dika lagi di Yuk Sehat Yuk buat ngobrol lagi. Share juga videonya ke teman-teman yang mungkin lagi ambi-ambinya road bike gitu ya, Dok ya, lagi ambi-ambinya ini maraton gitu. Biar mereka tersadarkan bahwa ada loh yang namanya overdosis olahraga gitu. Yes. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Dika karena udah meluangkan waktu untuk ngobrol sama aku hari ini. Dan terima kasih juga tentunya untuk semua sobat Klik Dokter yang sudah menyaksikan. Saya Dr. Astrid undur diri. Sampai ketemu di Yuk Sehat Yuk berikutnya. Sampai jumpa. Bye.